Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, rekan-rekan. Baik, pada sharing kali ini, ya, saya ingin bercerita sedikit tentang beberapa poin yang menurut saya itu adalah menjadi kelebihan dari hipnoterapi. Jadi, tentunya masing-masing pendekatan teknik terapi, metode terapi apapun yang kita pernah ketahui, masing-masing pasti punya kelebihannya, ya. Namun sebagai seorang praktisi di hipnoterapi, maka saya kali ini ingin sharing fokus pada kelebihan dari metode terapi melalui hipnoterapi ini. Oke, kenapa isu ini menjadi penting untuk kemudian saya angkat? Karena masih cukup banyak dijumpai masyarakat yang masih skeptis, punya pandangan yang negatif bahkan ya, atau bahkan sebagian juga ragu. Yang itu semua sebenarnya bukan karena tidak suka, bukan karena tidak percaya, tapi saya memandangnya lebih pada karena kurangnya informasi yang kemudian diterima oleh yang bersangkutan, sehingga frame yang ada di pemahaman mereka kemudian merujuk pada satu keyakinan tertentu yang itu sifatnya lebih sering saya katakan masih masuk kategori yang belum lengkap, ya gitu. Mudah-mudahan sedikit pemaparan yang saya sampaikan setelah ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi rekan-rekan sekalian, terutama sekali yang masih awam di hipnoterapi. Baik, saya mulai satu persatu, setidaknya saya akan bahas ada 4 hal, ya, 4 hal utama yang menjadi pembeda, menjadi sesuatu yang bahkan tidak hanya kelebihan, ini sesuatu yang mengasihkan juga. Kenapa? Seorang pasien yang terkait dengan gangguan psikis, terapi pikiran, terapi emosi, ya, atau mental illness itu bisa mempertimbangkan hipnoterapi menjadi salah satu alternatif atau solusi bagi problem yang tengah dialaminya. Yang pertama, ya, hipnoterapi itu metode terapi yang aman. Tuh, maksudnya bagaimana? Aman di sini, aman dalam artian nomor satu, ya, aman dalam artian ini teknik terapi yang memang sudah teruji secara ilmiah, ya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah metode terapi yang ada dasar keilmuannya, yang bahkan itu sudah teruji secara empiris. Ya, tidak hanya 1, 2, 3 kali, sehingga dengan pemahaman 2 poin itu, maka Anda bisa meyakini bahwa Anda sebagai klien terapi bukan kelinci percobaan sebuah klinik hipnoterapi. Oke. Hal yang lain kenapa metode ini dikatakan aman adalah para praktisi hipnoterapis itu bernaung pada satu asosiasi atau lembaga yang kemudian dengan adanya itu maka para terapis yang menghandle, ya, kliennya untuk hipnoterapi, ya, pada umumnya mereka orang-orang yang memang bernaung di organisasi tertentu yang telah memberikan rekomendasi atas kompetensi yang bersangkutan untuk menangani kasus-kasus di klinik, kasus-kasus sejenis, ya, kasus-kasus di klinik hipnoterapi gitu. Oke, berikutnya poin keempat, kenapa dikatakan aman, ya. Aman di sini, nah ini yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang biasanya, karena ada kekhawatiran, ya, kalau saya dihipnosis kan berarti nanti saya bongkar-bongkar rahasia, jadi rahasia saya jadi kebongkar, ketahuan nih. Tidak, justru sebenarnya teknik atau metode hipnoterapi itu adalah teknik terapi yang sebenarnya memanfaatkan komunikasi bawah sadar, memanfaatkan internal movie dari si klien, yang dengan itu maka bahwa Anda tidak perlu bercerita semua hal pada si terapis. Ya, kalau Anda datang klinik hipnoterapi sebenarnya
informasi sepenggal yang itu informasi minim yang kemudian dari situ ya si hipnoterapis akan mencoba identifikasikan kira-kira case yang dialami itu apa ya berdasarkan sedikit informasi awal pada saat identifikasi awal sebelum menjalani sesi terapi. Oke, hipnoterapi ya siapapun terapisnya sebenarnya tidak ada satu prosedur untuk kemudian mencoba menggali hal-hal yang private yang menjadi rahasia yang kemudian itu akan menjadi informasi yang akan disebarkan nomor satu untuk diketahui oleh si terapis dan atau untuk disebarkan ke publik ya. Jadi ya, aman sekali terkait dengan kerahasiaan itu aman selain urusan kode etik karena memang metode hipnoterapi itu nggak ada kaitannya dengan mengungkap banyak hal banyak cerita kemudian dari itu kebongkar aib seseorang bukan ya. Itu yang pertama. Baru yang pertama ya kelebihannya adalah hipnoterapi aman. Oke. Poin kedua hipnoterapi itu metode terapi yang nyaman. Nah, kok bisa? Ya, nyaman seringkali. Nah, seperti kalau Anda lihat pada gambar yang ada di sebelah ini di belakang saya nih. Ya. Meskipun tidak semuanya tapi klien pada sesi hipnoterapi itu pada umumnya ya ditreatment dengan kondisi yang nyaman dan atau dikondisikan senyaman mungkin selama proses hipnoterapi dan bahkan pada prinsipnya bahkan tidak ada intervensi secara fisik yang itu secara terkondisikan seperti memaksa klien untuk melakukan sesuatu, tidak ada. Ya. Nyaman juga bisa diartikan bahwa segala sesuatu ya penanganan secara detail di hipnoterapi itu sifatnya permisif. Jadi pasti akan sepengetahuan, pasti akan seizin klien. Karena sekali lagi ini bukan sebuah pemaksaan. Jadi kondisinya dibikin nyaman senyaman-nyamannya ya, yang bisa diupayakan oleh si terapis, pengkondisian atmosfernya, lingkungannya juga nyaman, ya kan? Kemudian pendekatannya itu selalu dikonfirmasi, ya. Kemudian tolok ukur kira-kira perubahan seperti apa, kira-kira pencapaian perubahan dari skala berapa ke berapa, itu pun sepengetahuan dan yang mengukur kenyamanannya adalah si klien. Oke, yang ketiga sekarang ya, Yang ketiga kelebihannya hipnoterapi itu ini adalah teknik atau metode terapi tanpa menggunakan obat. Nah, tentunya ada pertimbangan cukup banyak orang bahwa menjalani teknik terapi, menjalani sesi terapi ya yang tanpa menggunakan tambahan intervensi obat luar itu seringkali menjadi satu opsi yang cukup ekologis bagi mereka. Nah, sementara di hipnoterapi memang seperti itu. Jadi tidak ada diberikan Anda kemudian datang ke klinik hipnoterapi, kemudian selain melakukan sesi terapi sugesti dan atau metode yang diterapkan di klinik itu, kemudian di akhir sesi Anda akan diberikan resep obat, kemudian Anda tebus ke apotek. Tidak ada penggunaan obat di situ. Oke. Yang berikutnya ya poin keempat ya, hipnoterapi itu sebenarnya adalah metode terapi yang bisa dilakukan secara mandiri, sehingga terutama bagi Anda yang sudah pernah menjalani sesi terapi dengan metode ini, maka ada kalanya Anda seperti diberikan PR, ya kan? Diberikan PR atau diberikan arahan atau diberikan satu wawasan treatment tertentu yang itu bisa Anda lakukan sendiri tanpa harus bertemu langsung, tanpa harus datang ke klinik untuk dilakukan sesi treatment oleh si terapis. Jadi hipnoterapi memang sebenarnya kalau sudah tahu strukturnya, sudah tahu polanya, untuk kasus-kasus yang sederhana dan atau atas rekomendasi si terapis,
selama penanganan untuk membantu ya percepatan dari pencapaian dari sesi terapi yang mau dicapai itu, maka diberikan beberapa treatment tertentu yang sebenarnya itu bisa dilakukan secara mandiri oleh si klien itu. Nah, oke ya. Jadi setidaknya itu kali ini saya baru mengungkap ada 4 hal utama yang ingin saya sharingkan pada kali ini, dan tentunya masih ada poin-poin yang lain yang bisa akan kemudian terungkap dengan sharing rekan-rekan. Boleh menambahkan di sisi kolom komentar ya untuk meramaikan hasanah ya kajian tentang kelebihan metode hipnoterapi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.